Bicara masalah agama, itu setiap manusia itu punya tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Nggak bisa dikaitkan dengan ustadz, anak ustadz, pendeta, anak pendeta, itu bisa aja porsinya nanti berbeda. Tergantung bagaimana dia mau sungguh-sungguh. Mungkin ya anak saya ini juga bukan tidak seperti saya dulu, dia mau mencari, karena dia masih belajar, sekalipun dia jadi PDM, tapi kan dia masih terikat kepada satu aturan yang harus dia ikuti. Belum terlepas dari hal pencarian. Nah, kalau umpamanya saya sama anak saya atau siapa orang Kristen lain, saya bicara masalah agama, mereka tidak akan nangkep. Biar diberi 1000 ayat tidak akan nangkep. Kecuali kalau mereka mendapat hidayah, mereka mencari, mereka diketuk hidayah sama Allah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi itu. Jadi memang perlu kita mempelajari itu, tapi kan kita sebagai manusia ini punya keterbatasan, Pak, dalam segi logik. Tapi Allah itu yang serba bebas. Nah, kita itu harus bertanya kepada yang serba bebas dari keterbatasan pemikiran manusia. Jadi akhirnya finalnya saya menemukan bahwa yang layak disembah itu bukan hanya apa yang dikatakan Muhammad, tapi juga apa yang dikatakan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, itu menjadi bukan beban, semangat buat saya kan. Semangat, oh begini ya. Terus saya kaitkan dengan Al-Quran. Quran saya masuk ke Taurat di Alkitab. Itu ketauhidannya di Quran nggak berubah, nggak ada perubahan. Kalau di sini for you are glorious and worthy to be praised, Lamb of the truth, in righteousness is showing forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kemudahan rezeki, kelapangan waktu, dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Kemudian selawat berangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mualafnya seorang pemain musik gereja dari Jawa yang bernama Alberto, sebagaimana yang kita saksikan di cuplikan video yang kita putar di awal tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alberto ini baru saja mualaf, yang mana Alberto ini adalah pemain musik gereja yang berasal dari daerah Jawa Timur. Dan Alberto ini, pemirsa yang dirahmati Allah, memiliki seorang anak yang merupakan pendeta muda
di salah satu gereja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan di awal tadi kita dapat menyimpulkannya bahwasanya Alberto ini mu'alaf karena mendapat hidayah katanya. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, hidayah itu adalah hal yang paling penting. Karena banyak sekali orang yang telah mengetahui kebenaran Islam, mengetahui banyak dari ritual-ritual agamanya yang salah, namun karena tidak mendapat hidayah, mereka itu tidak memeluk agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya dengan kemajuan teknologi ini banyak sekali kita melihat berbagai suku bangsa memeluk agama Islam. Berbagai suku bangsa mu'alaf memilih agama Islam. Baik itu dari bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Asia, berbondong-bondong memeluk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang pertama sekali yang membuat Alberto ini, salah seorang penyanyi gereja ini, mu'alaf karena katanya ketika beliau membaca Alkitab, beliau mengatakan bahwasanya terdapat di dalam Alkitab itu tentang keesaan Allah. Tidak seperti keyakinan beliau, yaitu Tritunggal, yang mana ajaran Kristen yang beliau anut dulu adalah Kristen Protestan, yang mana beliau mengatakan di dalam kepercayaannya itu ketuhanan itu adalah Tritunggal, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang menjadi satu. Padahal hal tersebut bertentangan dalam Alkitab, bertentangan dengan ucapan Yesus seperti yang termaktub di dalam Alkitab, yaitu kitab Markus pasal 12 ayat 29, yang mana situ Yesus berkata, "Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama itu adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu." Ada juga ayat yang mengatakan, Markus pasal 12 ayat 29 itu, "Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama itu adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Lebih kurang demikianlah maksudnya. Nah, yang mana pada Markus pasal 12 ayat 29 ini sangat jelas sekali Yesus mengatakan hukum yang terutama itu adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu ataupun Esa.
esa ataupun satu. Hal inilah yang membuat Albertus sang penyanyi gereja ini bergejolak hatinya, yang mana di ajaran agama Kristen yang menyatakan bahwasanya bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal bagi Kristen Protestan, dan Tuhan itu adalah Trinitas bagi Kristen Katolik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, karena itulah yang membuat Albertus ini berupaya mencari kebenaran. Karena setelah menyaksikan informasi tentang agama Islam, baik itu melalui YouTube, yang mana beliau menyaksikan mungkin perdebatan atau menyaksikan ajaran agama Islam melalui YouTube, yang mana di dalam ajaran agama Islam itu bahwasannya Allah itu adalah satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, esa, tunggal. Yang mana hal ini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hal inilah yang membuat saudara kita Albertus itu memeluk agama Islam. Karena semakin membaca Alkitab, apalagi dengan membaca Perjanjian Lama, kemudian dengan membaca ayat-ayat tentang pernyataan Yesus di dalam Alkitab, bahwasanya agama Islam itu sangat sesuai dengan agama nabi-nabi yang terdahulu. Yang mana para nabi-nabi yang dulu ketika misalnya sholat, mereka sujud. Ketika ingin memasuki masjid, mereka membasuh kaki, membasuh muka, alias berwudu di dalam ajaran agama Islam. Nah, hal inilah yang membuat Albertus ini semakin menguatkan hatinya, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang melanjutkan ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasannya ajaran agama Islam itu adalah penyempurna daripada ajaran para nabi-nabi yang terdahulu, penutup para nabi-nabi yang terdahulu. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran Karim, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab, yang mana Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Surat Al-Ahzab terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Yang mana di situ
tertulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi wa kanallahi kulli syai'in alim. Yang mana artinya adalah dan Muhammad itu, maksudnya dan Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki dari kalian. Dan Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki dari kalian. Melainkan dia itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jika kita membaca Alkitab, di situ terdapat ayat yang mengatakan bahwasannya ajaran Yesus itu belum sempurna dan akan disempurnakan oleh nabi yang datang setelah beliau. Ini adalah pernyataan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. Yang mana pada ayat tersebut tertulis, maksudnya lebih kurang adalah masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu. Namun sekarang engkau belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, dan dia tidak berbicara, melainkan apa yang didengarkannya itulah yang ia katakan. Itulah maksudnya, isinya lebih kurang demikian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali di dalam Alkitab Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13 tersebut, Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini maksudnya adalah dapat kita tafsirkan bahwasanya masih banyak yang ingin Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya tersebut tidak mampu melaksanakannya pada zaman itu. Jadi ajaran, maksud yang ingin dikatakan Yesus itu akan disampaikan oleh orang ataupun nabi
yang datang setelah beliau tiada. Mengapa dikatakan orang? Karena ia mengatakan apa yang didengarkannya. Yang didengarkannya itulah yang akan ia katakan. Jadi ia mendapat wahyu dari Sang Pencipta alam semesta, karena yang didengarkannya itulah yang ia katakan. Berarti ada yang menyampaikan kepadanya, baru ia mengatakannya kepada umatnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali mengapa penyanyi gereja yang bernama Alberto ini memeluk agama Islam. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kuatkanlah, mantapkanlah keimanan kita dalam ajaran agama Islam. Karena tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Ajaran Yahudi, agama Kristen, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, itu bukanlah ajaran para nabi-nabi yang terdahulu. Karena ajaran para nabi-nabi terdahulu selalu mengatakan sebelum ia meninggal bahwasanya akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maaf. Agama-agama terdahulu selalu mengatakan bahwasanya ada nabi setelah kepergian nabi tersebut. Seperti misalnya agama Yahudi. Mereka sampai sekarang menunggu yang namanya Mesias. Mesias itu adalah nabi sekaligus raja. Itulah Mesias. Umat Yahudi sampai sekarang menunggu Mesias. Walaupun ajaran Yahudi itu menyembah Tuhan, menyembah Allah yang Esa sama seperti Islam, tetapi mereka menentang apa yang disampaikan oleh nabi yang terdahulu, yang terdapat di dalam kitab Taurat, bahwasanya ada nabi setelah kepergian nabi yang membawa ajaran kitab Taurat tersebut. Begitu juga dengan ajaran Nabi Yesus yang mengatakan bahwasanya ada nabi setelah kepergiannya, seperti yang termaktub dalam kitab, seperti yang termaktub di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 12. Jadi itulah maka mengapa kami mengatakan bahwasanya ajaran Yahudi, ajaran Kristen itu bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedangkan ajaran agama Islam
sesuai dengan ajaran nabinya. Yang mana di situ dikatakan bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa khataman nabiyyin, yang seperti yang termaktub di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Ahzab ayat 40 tadi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu sebagai nabi penutup. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang telah sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi, mantapkanlah, kuatkanlah keimanan kita dalam ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain ajaran agama Islam. Hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.